Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Sore hari ini kami boleh bertemu kembali dalam program Mutiara Jiwa. Biarlah pada hari ini Kau berbicara untuk setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami, menjadi mutiara bagi jiwa kami. Kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga melakukan akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau membahas seorang tokoh Alkitab yang bernama Barnabas ya. Ini sebenarnya nama Barnabas ini jujur saya jarang temui di kalangan orang-orang Kristen ya. Biasa orang kan namain anaknya Petrus, Yohanes, Matius, Markus, siapalah pokoknya banyak, Moses, Yosua paling banyak ya. Jadi banyak tokoh-tokoh Alkitab itu menurut saya lebih di banyak fansnya gitu loh ya, banyak fansnya gitu. Jadi nama anaknya dinamain. Tapi saya jarang menemui ada orang tua menamai anaknya Barnabas. Nah saya kurang mengerti kenapa. Apakah disebabkan karena namanya terlalu dekat sama Barabas? Karena nah ini saya juga mau nerangin. Ini hari ini saya ngomong Barnabas ini lain sama Barabas ya saudara. Kalau Barabas itu adalah orang yang sama-sama penjahat yang ditangkap, lalu waktu itu dihakimi bersama-sama dengan Yesus. Lalu orang-orang ngomong, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Nah itu Barabas, ya saudara, itu orang penjahat. Nah tapi Barnabas ini lain ya, nggak ada hubungannya sama Barabas. Nah mungkin Barnabas ini namanya tidak terlalu populer karena deket banget sama Barabas ya. Tapi sebenarnya Barnabas ini adalah seorang yang luar biasa. Ya, yang hari ini Tuhan bukakan dan singkapkan dan membuat kita harus belajar banyak dari orang yang namanya Barnabas ini. Arti nama Barnabas sendiri itu sebenarnya bagus banget. Judulnya, namanya dia artinya adalah son of encouragement atau son of comfort. Anak atau seseorang yang membawa encourage, seseorang yang membawa comfort buat orang lain. Ya. Saya mau terangkan dulu artinya encouragement itu apa. Encouragement itu adalah tindakan memberikan support, kepercayaan diri dan harapan bagi orang ya. Kalau kita mengencourage orang lain, artinya kita sedang memberikan support kepada dia, memberikan kepercayaan diri kepada dia dan memberikan harapan baru untuk dia. Jadi encouragement itu dibutuhkan untuk orang-orang yang lagi enggak percaya diri, orang yang lagi takut, orang yang lagi gentar, orang yang lagi khawatir, orang yang tidak punya harapan. Nah orang-orang seperti itu butuh namanya encouragement. Dan dikatakan Barnabas ini adalah orang yang son of encouragement, orang yang kerjaannya senang memberi encourage buat orang lain. Terus dia disebut juga nama Barnabas itu artinya son of comfort. Comfort itu adalah tindakan yang kita lakukan untuk mengurangi semua perasaan negatif dari diri orang lain. Ya. Apa itu? Tindakan untuk mengurangi rasa sedih dan duka. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi penderitaan pain dalam orang lain. Jadi yang namanya Barnabas ini artinya bagus banget. Son of encouragement and son of comfort. Hidupnya senang memberi encourage, memberikan dukungan, memberikan harapan buat orang yang membutuhkan. Nah, tapi anehnya yang menurut saya menarik, dia itu gak cuma arti namanya itu. Tapi ternyata dia menghidupi namanya. Dia adalah orang yang suka kerjanya mengencourage orang, yang sukanya mendukung orang lain. Dan karena lewat hidup dia, banyak orang yang tadinya oleng, yang tadinya tertolak, yang tadinya bimbang, yang tadinya tidak bisa berjalan dan berlari, mereka mendapatkan yang tadi Freddy bilang, mendapatkan second wind dari si Barnabas ini. Membuat orang yang lelah itu akhirnya berlari lebih kuat lagi. Membuat orang-orang yang akhirnya tadinya mau quit, akhirnya berjalan lagi. Nah, hari ini Tuhan berkata kepada kita, mari kita mempelajari akan sifat dari seorang Barnabas, supaya kita pun bisa menjadi Barnabas-Barnabas di dalam gereja Tuhan. Amin. Nah hari ini kita baca dulu dari Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Ini adalah pertama kali Barnabas ceritanya disebutkan ya di dalam firman.
Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa Paulus itu juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, ini adalah sifat Barnabas yang kita sebagai gereja Tuhan harus miliki, saudara. Kenapa? Ini adalah kejadian saat pertama kali Paulus bertobat. Dan saudara tahu kan, Paulus itu punya reputasi yang sangat buruk di masa lalu. Dia itu adalah bukan hanya orang yang menentang Yesus, tapi dia seorang pembunuh. Dia adalah orang yang menangkap dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Jadi dia itu adalah villain utama, musuh utama dari gereja Tuhan waktu itu. Semua orang takut sama yang namanya Saulus. Semua orang tahu dia. Kenapa? Ya dia orang ngeri. Ya, dia bukan hanya menentang, tapi dia itu juga nangkepin orang-orang Kristen dan bunuh, benar-benar bunuh, saudara. Ya, bukan bunuh secara rohani, bunuh secara jasmani. Jadi di gereja Tuhan yang namanya Saulus ini adalah orang yang sangat ditakuti. Dan menurut saya sangat wajar saat Saulus bertobat. Gak semua orang dengar ceritanya bagaimana. Karena waktu itu belum ada sosmed. Ya, kalau sekarang kan ada sosmed, mungkin kalau Paulus bertobat dia langsung ngomong di sosmed, saya bertobat, terima Yesus, jangan takut sama saya lagi gitu ya, langsung press conference. Nah, zaman dulu kan kagak ada. Jadi orang itu taunya, image-nya mereka, Saulus itu ya pembunuh. Saulus itu ada orang yang menentang Kristus. Saulus adalah musuhnya gereja Tuhan. Dan waktu itu akhirnya Saulus bertobat. Dan dia itu datang ke Yerusalem. Ya. Dia datang dan ingin menggabungkan diri dengan murid-murid, dengan orang-orang Kristen di sana. Mungkin dia datang ke sel grupnya Bapak A, sel grup datang ke Bapak B. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau menerima dia. Kenapa? Karena reputasinya. Karena masa lalunya. Karena apa yang dia lakukan. Tapi ada seorang yang bernama Barnabas ini. Dia berkata, Barnabas menerima dan merangkul akan Saulus. Bahkan membawa kepada pertemuan pendeta-pendeta. Weh, ya kan, ini kan diomongkan kalau zaman sekarang itu dia membawanya kepada rasul-rasul, nggak cuman ke perkumpulan orang-orang Kristen ya, tapi Barnabas ini malah justru membawa Paulus langsung ke pertemuan pendeta-pendeta, ya, rasul-rasul. Dan Barnabas ini berkata, ini orang sudah bertobat. Orang ini ketemu Yesus sendiri. Lalu dia ceritain, mungkin Paulus waktu itu belum berani banyak ngomong, tapi Barnabas ini yang stand for Paulus. Barnabas ini adalah orang yang memberi second wind kepada seorang yang bernama Saulus ini. Saudara bisa, ini nggak bisa memikirkan kalau sampai nggak ada Barnabas ceritanya. Mungkin Paulus ini bisa kecewa. Mungkin dia pergi ke sana, ke sini, mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, mencoba menggabungkan diri dengan dengan rasul-rasul, dan dia tetap menjadi Saulus. Dia tetap menjadi orang yang dibenci. Dia tetap menjadi orang yang gak dipercaya. Apa jadinya? Mungkin dia gak akan menjadi rasul yang terhebat. Mungkin dia akan kecewa, ya udah deh. Kalau nggak ada orang yang mau nerima aku, ya udah deh, aku biasa-biasa aja. Aku nggak usah jadi orang yang militan atau memberitakan Injil. Mungkin memang aku tidak layak, mungkin aku memang nggak pantas. Nah, tapi bersyukur kepada Tuhan, ada seorang yang bernama Barnabas yang mau merangkul seorang Saulus, seorang pembunuh, seorang yang reputasinya buruk ini. Dan orang ini berdiri di depan jemaat Tuhan dan berkata, orang ini mau bertobat. Orang ini sudah kenal Yesus. Beri dia kesempatan. Dia orang yang hebat. Gak banyak orang seperti Barnabas. Kebanyakan orang bukan mengencourage, tapi malah mematikan nama seseorang. Orang lebih senang dia yang nomor 1, orang lain nomor 2. Banyak orang yang kecenderungannya sekarang jelek-jelekin orang lain supaya dia kelihatan baik.
Tapi hari ini Tuhan berkata, gereja Tuhan butuh Barnabas. Kita tidak mematikan orang lain, kita tidak mematikan reputasinya, tapi kita memberi second chance buat mereka. Untuk mereka, mungkin yang dulunya Saulus, akhirnya mereka bangkit menjadi Paulus. Amin. Saudara, ada kisah kedua lagi. Ya, kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-35 sampai 39. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Itu adalah kota pertama di mana orang percaya Yesus disebut Kristen. Benar, Antioquia itu jemaat mula-mula. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi si Paulus tuh ngajak si Barnabas untuk memfollow up akan jemaat-jemaat di kota lain. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, ini akhirnya terjadilah dari Kisah Para Rasul 9 sampai ke 15. Barnabas dan Paulus itu pelayanan bareng, saudara, akhirnya. Ya, si Barnabas ini menjadi partner yang luar biasa buat si Paulus. Karena apa? Paulus itu orangnya tuh terlalu lurus, terlalu tak, ya enggak. Nah, Barnabas ini orangnya tuh bisa nego, bisa menempatkan diri, bisa ngomongnya lebih halus. Apa jadi sampai Paulus itu akhirnya di ayat yang antara ke-9 sampai 15 saudara bisa lihat kota-kota yang mereka datengin itu Listra, Derbe dan lain-lain. Itu mereka sampai bisa ngomong sama gubernur-gubernur kota itu. Kenapa? Bukan karena sebenarnya kehebatan ngomongnya Paulus, tapi semata-mata Barnabas ini mendukung Paulus, sebenarnya saling melengkapi. Paulus itu orangnya tegas, jelas, rada galak, ya. Tapi kalau Barnabas itu bisa mengimbangi Paulus. Dia bisa nego, ngobrol sama petinggi-petinggi. Bisa memberikan input masukan kepada Paulus bagaimana to behave di depan orang-orang besar. Sehingga akhirnya mereka tuh pelayanannya sampai ke gubernur-gubernur. Ya. Mereka dipakai Tuhan dari kalangan bawah sampai kalangan yang paling atas. Luar biasa. Nah, tapi ada suatu kejadian di mana si Barnabas ini ingin membawa keponakan dia yang namanya Markus, yang baru belajar melayani Tuhan. Tapi waktu itu ternyata Markus punya rekam jejak yang kurang baik di depan matanya Paulus. Karena apa? Markus ini pernah kabur dari pelayanan. Nah, ceritanya di situ diomongin kan, Paulus ngomong, gak baik bawa orang yang pernah ninggalin kita. Ini orang pernah ninggalin kita, lagi pelayanan dia kabur. Ya ngapain bawa orang model gitu lagi, bawanya yang lebih kompeten dong. Nah, tapi namanya Barnabas ini sekali lagi dia orang yang tidak bisa meninggalkan orang yang sedang butuh encouragement. Dia adalah son of encouragement, dia adalah son of comfort. Dia tahu ponakannya yang namanya Markus ini butuh pendamping, butuh di encourage lagi untuk melayani Tuhan. Lalu akhirnya si Paulus ngomong, udah aku bawa Silas aja. Menurut Paulus, Silas lebih baik. Dan akhirnya Barnabas berkata, oke, kalau gitu saya akan comfort Markus. Saya akan bawa dia ke Siprus. Kenapa ke Siprus? Siprus itu rumahnya dia. Siprus itu adalah ternyata rumahnya Barnabas. Barnabas itu orang asli Siprus. Ya. Jadi akhirnya kita nggak tahu nih apa yang dilakukan Barnabas dan Markus. Akhirnya Barnabas menjadi bapak rohani untuk si Markus ini. Dia membawa pulang ke rumahnya, dia ajari, dia didik Markus kembali di dalam Tuhan dan di dalam jalan-jalan Tuhan. Tapi buahnya kita lihat. Ya. Kita lihat buahnya dari hasil pelayanan Barnabas dari 2 Timotius 4 ayat 11. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Ini adalah buah pelayanan Barnabas yang tidak menyerah kepada Markus. Udah ada? Apa nggak ada di itu? 2
2 Timotius 4 ayat ya. Ini akhirnya pernyataan Paulus, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi akhirnya Barnabas ini berhasil memuridkan Markus, mendukung, mengencourage, mengcomfort seorang yang bernama Markus, yaitu ponakan dia. Dia bawa Markus dalam naungannya. Dia bawa Markus dalam pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Dan akhirnya sampai Paulus dengar kalau Markus sekarang bagus pelayanannya. Markus takut akan Tuhan. Markus udah enggak mencela-mencela lagi. Markus sekarang udah bener-bener ikut Tuhannya. Sampai akhirnya Paulus berkata, bawa ke sini sekarang, ikut aku pelayanan lagi. Jasanya siapa saudara? Barnabas. Ada seorang pengikut Paulus lagi namanya Demas. Tapi sayangnya Demas gak ketemu Barnabas. Dan gak ada orang yang mengencourage dan mengcomfort dia. Sampai akhirnya dikatakan, ada firman tentang Demas dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Paulus berkata, Demas sudah mencintai akan dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi sebenarnya kasusnya Demas sama Markus itu sama. Apa? Sama-sama bosan pelayanan, bosan sama ikut Tuhan. Ada nggak saudara-saudara kita yang kayak gitu? Banyak. Yang apa? Wis ora Tuhan-Tuhanan maning. Wis ora pelayanan-pelayanan maning. Pegel baik. Gak ada buah apapun yang aku nikmati. Lelah, capek doang dapatnya. Ada Markus di sekitar kita. Ada Demas di sekitar kita. Yang gak mau Tuhan-Tuhanan lagi, yang kecewa sama Tuhan, pahit sama Tuhan, atau mungkin kecewa sama gereja, kecewa sama saudara seiman. Dan mereka berkata seperti Demas dan Markus, meninggalkan semua yang sudah mereka mulai. Tapi untungnya bagi Markus ada Barnabas yang memberikan encouragement, memberikan comfort, sehingga dia akhirnya kembali kepada jalur yang benar, membawa dia kembali kepada Tuhan, dan dia menjadi orang yang lebih hebat dari sebelumnya. Tapi ada Demas yang tidak ketemu Barnabas, dan tidak ada Barnabas dalam hidupnya, yang membuat dia akhirnya berakhir di ayat 2 Timotius 4 ayat 10 ini. Dan setelah dia disebut mencintai dunia dan meninggalkan Paulus dan meninggalkan pekerjaan Tuhan, namanya tidak disebut lagi. Artinya apa? Destininya putus. Sampai di situ. Jadi saudara, hari ini gereja Tuhan memang membutuhkan orang-orang kayak Paulus yang mengajar dengan baik, dengan tegas, memberitahukan mana yang baik, mana yang tidak. Tapi jangan lupa, gereja Tuhan juga butuh Barnabas. Gereja Tuhan butuh orang-orang yang kerjaannya bisa mengcomfort orang lain. Di tengah-tengah dunia ini yang penuh persaingan, di mana orang pengen ngerasa lebih baik dari orang lain dengan menjelek-jelekan, mari kita miliki akan urapan Barnabas. Sehingga setiap perkataan kita ini tidak menjelekan orang itu, tidak membuat tambah down, tidak membuat tambah khawatir, tidak membuat tambah putus harapan. Tapi perkataan kita, perhatian kita, encouragement dan comfort yang kita beri akan membuat dia menjadi Markus-Markus yang kembali ke jalan Tuhan. Akan menjadikan Saulus-Saulus yang dulunya ditolak sama jemaat, yang dulunya reputasinya buruk, akhirnya menjadi Paulus-Paulus. Mari kita encourage satu sama lain, comfort satu sama lain. Mungkin Tuhan akan taruh dalam hidup kita Markus-Markus. Mungkin Tuhan akan taruh dalam hidup kita Demas-Demas. Orang-orang yang sedikit lagi udah mau meninggalkan Tuhan, yang sudah sangat kecewa, yang sudah sangat banyak kepahitan. Tapi mari kita menjadi Barnabas yang akan membawa mereka kembali ke jalan Tuhan dan bertanding dengan kuat di trek terakhir. Amin.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah kami boleh merenungkan dan melakukannya. Jadikan kami Tuhan menjadi seperti Barnabas di dalam hidup kami, dalam pekerjaan, pelayanan kami, dan juga dalam keluarga kami. Kami boleh menjadi pendukung yang baik, menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami berkat bagi banyak orang, memberi second chance untuk mereka, memberikan kepada mereka kesempatan untuk berubah, dan supaya kami boleh menjadi Barnabas bagi keluarga kami juga, mendukung mereka yang di dalam kesesakan dan membutuhkan akan dukungan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah Engkau sertai kami dalam semua yang kami kerjakan, buat apa yang kami lakukan semua berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.